Selamat bertemu kembali. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang EKG. Dan saat ini kita sudah mulai masuk kepada kelainan-kelainan jantung yang dapat dideteksi atau didiagnosa melalui pembacaan EKG. Ya. Jadi yang pertama yang dapat diketahui didiagnosa melalui EKG adalah adanya hipertrofi, ya. Hypertrophy dan juga enlargement, ya, pembesaran dari bagian-bagian jantung. Yang kedua adalah ketidaknormalan, abnormalities dari ritme jantung, ya. Yang ketiga itu gangguan atau kelainan dari konduksinya, ya, jadi penghantaran listriknya yang terganggu. Yang keempat, kita dapat mendiagnosa iskemi pada miokardial, ya, miokardial iskemia dan infark pada otot jantung. Yang kelima, kita juga dapat mendeteksi gangguan-gangguan elektrolit, ya, electrolyte disturbance atau efek samping dari obat, drug effects, dan lain-lain, ya. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu hipertrofi dan pembesaran dari jantung. Apa yang akan kita pelajari? Jadi objektif kita yaitu yang pertama, kita harus mengetahui, ya, perubahan gambaran EKG, ya, pada saat atrium membesar atau ventrikelnya hipertrofi, ya. Yang kedua yaitu mengerti mengenai aksis penjalarannya listrik pada jantung. Jadi aksis ini yang kita maksud dengan vektor, ya, atau arah. Dan ini penting untuk kita bisa mendiagnosa hipertrofi dan pembesaran pada jantung. Yang ketiga, kita harus nanti mengetahui kriteria, ya. Jadi ada kriteria untuk diagnosa EKG pada pembesaran jantung kanan atau kiri. Apakah
itu pada atrium atau ventricle. Nah, mari kita lihat dulu yang pertama, definisi ya. Kita tadi ingin mempelajari dua hal, yaitu suatu kondisi hipertrofi dengan pembesaran ya, enlargement. Nah, hipertrofi itu maksudnya adalah peningkatan massa otot. Jadi kalau berbicara hipertrofi jantung, berarti massa otot jantungnya meningkat, di mana hal ini disebabkan oleh kelebihan tekanan yang dialami oleh otot jantung. Ya, dan sedangkan enlargement itu adalah maksudnya dilatasi ya. Jadi melebar dia rongga jantung yang mengalami distensi ya. Nah, coba ya kita ulang ya. Jadi kita mulai dari hipertrofi. Suatu hipertrofi itu adalah suatu kondisi. Jadi kalau hipertrofi jantung itu adalah peningkatan massa atau jumlah ya otot jantung. Mengapa hal yang dapat terjadi? Ini disebabkan oleh pressure overload atau kelebihan beban atau tekanan ya. Jadi pada keadaan massa atau jumlah otot jantung yang meningkat ini, maka didapatkanlah ventrikelnya itu akan menebal dan bertambah kuat ya. Nah, kapan terjadi pressure overload ini? Yaitu bila terjadi peningkatan resistensi pada pembuluh darah ya, di mana jantung harus bekerja lebih kuat agar dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Contoh penyakitnya ini adalah
hipertensi ya, atau juga stenosis atau penyempitan pada aorta ya. Jadi preloadnya cukup tinggi ya. Ini yang disebut dia dengan pressure kita sebut dia dengan suatu kondisi preload overload. Preloadnya berlebihan ya. Oh maaf ya, jadi bukan preload tapi pressure overload. Nah, lalu kita lanjutkan dengan yang disebut tadi enlargement. Ini yang dimaksud enlargement itu adalah dilatasi dari rongga jantung kita ya, rongga jantung, dimana hal ini disebabkan oleh volume overload. Kalau tadi pressure overload, sekarang volume overload ya, yaitu rongga jantungnya yang bertambah besar karena jumlah darah yang ada di dalam jantungnya meningkat, dan ini biasanya disebabkan oleh beberapa kelainan pada katup jantung. Sebagai contoh, kalau terdapat aortic insufficiency ya kan, ini akan menyebabkan darah akan banyak kembali lagi ke dalam ventricle kiri. Jadi volume ventricle kiri akan meningkat, maka dia akan mengalami volume meningkat, maka dia akan mengalami kondisi dilatasi ya. Demikian juga contohnya misalnya gangguan pada tricuspid insufficiency. Maka juga pada tricuspid kita ingat bahwa katup mitral dan katup tricuspid ya. Katup tricuspid itu adalah yang membatasi antara atrium kanan dengan atrium kiri ya. Maka dan ventricle kiri, maka volume ventricle kanannya akan meningkat karena darah kembali masuk ya, terlalu banyak ke dalam ventricle kanan karena dia mengalami insufisiensi. Demikian juga dengan mitral insufficiency, maka volume ventricle kiri
itu akan meningkat, dan semua itu akan menyebabkan kondisi dilatasi, ya. Nah, ini kita melihat ya perbedaan di antara keduanya. Untuk yang gambar A itu kita akan melihat adanya hipertrofi pada ventrikel kiri. Jadi ini ventrikel kirinya, ini mengalami hipertrofi dia, ya, oleh karena stenosis aorta. Jadi kalau ini adalah aorta, maka aortanya menyempit. Karena dia menyempit, maka tekanannya akan meningkat, ya. Tekanan pressure ya bagi ventrikel kiri untuk memompa darah akan meningkat. Maka dia akan bekerja lebih berat untuk ventrikel kirinya. Akibatnya massa ototnya akan mengalami penebalan, ya. Ini massa ototnya. Jumlah ototnya juga pasti akan meningkat, dan akibatnya rongganya akan menurun. Kita lihat menyempit rongganya, ya. Sedangkan untuk gambar B itu kita lihat ini membesar, ya, tetapi tidak terjadi peningkatan penebalan dari ventrikelnya, tidak menebal. Yang melebar adalah volumenya, intraventrikelnya itu yang meningkat. Kenapa? Karena darah yang kembali ke dalam ventrikel kiri, apakah dari atrium kiri oleh karena insufisiensi katup mitral, atau dari aorta oleh karena insufisiensi aorta, itu akan membuat jumlah darah pada akhir diastolik selalu lebih besar daripada normalnya. Maka dia akan meregang, ya, meregang oleh karena volume. Maka dikatakan dia persoalannya adalah pada volume overload. Sedangkan pada ventrikel, pada hipertrofi ventrikel kiri itu adalah disebut pressure overload, ya. Overload. Tapi harus kita mengerti bahwa EKG itu sendiri, ya, tidak mampu, ya, membedakan di antara hipertrofi atau dilatasi atau enlargement. Maka yang pertama kita akan melihat pada gelombang P waves. Ini adalah depolarisasi atrium. Maka kalau terjadi pembesaran dari atrium, gelombang P-nya pasti akan berubah. Perubahan gelombang P. Nah, namun demikian kita terlebih dahulu dulu, ya, untuk melihat, ya, 3 hal perubahan yang terjadi pada gelombang EKG ketika
jantung mengalami hipertrofi atau dilatasi ya. Nah, apa perubahannya? Yang pertama, rongga jantung akan membutuhkan waktu ya, lebih lama untuk depolarisasi. Maka gelombang EKG-nya kita akan melihat peningkatan durasi ya. Maka yang kita perhatikan itu adalah jumlah kotak yang horizontal. Yang kedua, apa yang terjadi? Rongga jantung akan menimbulkan voltase listrik lebih besar. Maka yang kita lihat pada gelombang EKG, peningkatan amplitudo, yaitu jumlah kotak yang vertikal tentunya. Dan yang ketiga, karena rongga jantung semakin besar, maka arah aliran listrik semakin banyak, dan bukan hanya semakin banyak, kemungkinan akan terjadi perubahan ya. Apa yang berubah? Yaitu arah, berbicara tentang vektor, perubahan vektor arah depolarisasi ya. Maka kita akan melihat yang namanya perubahan aksis jantung. Jadi tadi kita jelaskan bahwa aksis itu adalah arah depolarisasi dari jantung ya. Yang normal, ingat bahwa gelombang QRS dan gelombang P aksisnya itu normal, arahnya menjalan adalah dari antara sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, ini kita perhatikan untuk yang gambar A itu normal ya. Jadi ini amplitudonya untuk melihat voltasenya ya, voltase. Dan ini yang garis horizontal itu untuk melihat durasi atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk penjalaran. Nah, dalam keadaan hipertrofi, kita melihat bahwa tadi massa otot yang meningkat atau lebar daripada permukaan jantung yang meningkat itu akan menyebabkan peningkatan voltase ya. Jadi lebih banyak otot jantung yang mengalami depolarisasi, maka voltasenya akan meningkat. Kita akan melihat ini pertambahan tinggi dari gelombang, dan waktu yang diperlukan juga lebih lama, maka kita akan melihat durasi yang lebih panjang dari gelombang EKG yang terjadi. Itu saja prinsipnya.
Nah, ini kembali kita mau memperhatikan ya, bagaimana tadi dapat terbentuknya yang disebut dengan aksis. Nah, kalau secara ilustrasi, ini kita melihat perjalanan dari depolarisasi mulai dari bundle His ya. Jadi setelah AV node lalu dilanjutkan dengan bundle His. Kita lihat arahnya itu, kalau di sini ada arah 1, arah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang sebenarnya ini ke segala arah yang berlangsung perjalanan depolarisasinya. Dan ke segala arahnya itu adalah disebabkan oleh adanya sistem konduksi yang bundle branch, cabang bundle branch, bundle His, kemudian bercabang menjadi bundle branch sampai dengan serat-serat Purkinje. Itu bahkan dikatakan itu bisa mencapai 8.000 arah ya. Tetapi pada EKG tidak bisa membaca satu persatu arahnya. Yang dideteksi oleh EKG adalah EKG mendeteksi hanya vektornya ya. Jadi rata-rata arahnya ini kemana, itulah yang dideteksi oleh EKG. Dan arah vektor itu disitulah yang disebut dengan aksis pada gelombang EKG ya. Atau kita dapat menyebutkannya mean electrical axis ya. Jadi aksis listrik rata ya, itulah namanya vektor itu. Jadi kalau kita melihat arahnya ini tadi, kita melihat arahnya itu adalah penyebaran depolarisasi itu berlangsung antara otot jantung ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ini kanan dan ini yang kiri, jadi ke segala arah kiri dan kanan, tapi akan menghasilkan satu vektor, yaitu seperti ini. Nah ini, jadi yang dibaca oleh EKG itu adalah ini yang dideteksi oleh EKG ya. Dan itu akan menghasilkan, kalau pada ini adalah ventrikel, itulah yang menghasilkan gelombang QRS ya. Jadi kalau masanya berubah, apakah massa pada jantung atau ventrikel kiri ataupun massa pada ventrikel kanan berubah, itu akan menyebabkan perubahan arahnya dan durasi dari perjalanan atau terbentuknya gelombang QRS pada EKG. Nah, ini kita melihat kira-kira bahwa aksis dari QRS itu berada di rentang 0 sampai dengan 90 derajat ya. Dan kita tahu pada yang sudut 0 itu ada lead 1, sedangkan pada sudut 90 derajat itu ada lead AVF. Maka kalau kita lihat QRS-nya positif pada lead 1 dan juga positif pada lead 2, maka kita katakan QRS-nya memiliki aksis yang normal. Dan kalau aksisnya normal, berarti tidak ada terjadi pembesaran atau penebalan dari ventrikel, baik kiri maupun kanan ya. Itu dari segi aksisnya. Otomatis semua yang berada pada rentang 0 sampai 90 itu QRS-nya harus defleksi yang positif ya. Di sini ada lead 2 ya. Sudutnya 60 derajat. Itu pasti QRS juga positif. Jadi untuk melihat aksis pada QRS, yang mau kita perhatikan adalah lead 1 dan lead AVF. Kenapa? Karena normal QRS itu adalah 0 sampai 90 derajat. Maka bagaimana
menentukan ya aksis QRS. Langkahnya adalah dengan lihat defleksi atau arah gelombang QRS ya, pada yang pertama lead 1 karena ini sudutnya 0 derajat, dan yang kedua pada lead AVF karena ini sudutnya adalah positif 90 derajat. Jadi dalam keadaan normal ya, kita katakan dia normal kalau QRS nya positif pada keduanya ya, lead 1 dan lead AVF. Kita katakan dia aksis deviasi ke sebelah kiri ya, kalau QRS nya positif pada lead 1 tapi QRS nya negatif pada lead AVF, dan disebut dia aksis deviasi ke kanan kalau QRS nya itu negatif pada lead 1 dan QRS nya positif pada lead AVF. Dan tentunya kita sudah dapat menebak ya, kalau dia deviasi ke kiri berarti terlalu besar penjalaran ke kiri. Kita sebutkan itu disebabkan oleh hipertrofi atau dilatasi ya. Kita gak bisa membedakan kalau dari EKG hipertrofi atau dilatasi ventrikel kiri. Dan ini pada kondisi hipertrofi atau dilatasi dilatation ventrikel kanan. Dan untuk sudut aksis yang pasti, maka langkahnya adalah cari atau lihat lead dengan gelombang EKG yang bifasik, di mana ini adalah tegak lurus. Tegak lurus dengan sudut lead EKG. Itulah sudut aksis yang pasti. Jadi sekali lagi kita melihat ini ya. Ini yang dalam kondisi normal aksisnya.
kita lihat pada lead 1 dan AVF, gelombang QRS-nya dua-duanya ke arah positif. Dan kalau dia terjadi aksis deviasi yang ke kiri oleh karena pembesaran ventrikel kiri, maka pada lead 1 dia positif QRS-nya, sedangkan pada AVF dia akan defleksi negatif ke bawah. Pada deviasi ke kanan, maka lead 1-nya dia akan ke bawah, pada AVF-nya dia positif. Dan ini yang sangat jarang terjadi ya, extreme right axis deviation. Jadi benar-benar penjalanan aksis QRS itu ke arah kanan ya. Jadi mungkin kelainannya otot kanannya sangat-sangat mengalami penebalannya, tapi itu belum pernah terjadi secara fisiologis. Nah, ini kita lihat lagi gambarannya ya. Ini untuk jantung yang normal, maka aksisnya itu adalah antara 0 sampai 90. Massa otot normal, rongganya atau volumenya juga normal. Dan patologisnya adalah ketika terjadi penebalannya, menebal ya dinding ventrikel kirinya, maka arah penjalaran arusnya berubah, bergeser ke kiri atau bergeser lebih ke kiri ya. Maka dikatakan kelainannya adalah left axis deviation, disebabkan oleh hipertrofi ventrikel kiri. Nah, itu contoh ilustrasinya ya. Demikian juga sebaliknya kalau ventrikel kanan yang mengalami hipertrofi, maka vektor penjalanan depolarisasi pada ventrikel akan bergeser lebih ke kanan ya. Maka kita sebut dia suatu right axis deviation. Maka kembali kita harus mengingat ya apa yang terjadi waktu jantung mengalami pembesaran atau hipertrofi ya. Prinsipnya pada EKG, oleh karena hipertrofi ataupun dilatasi, maka ada 3 perubahan. Yang pertama, perubahan peningkatan durasi gelombang. Yang kedua, peningkatan amplitudo gelombang, atau ini berhubungan dengan voltase yang meningkat. Ini berhubungan dengan durasi gelombang. Dan yang ketiga adalah perubahan aksis. Jadi yang ketiga ini harus nilai menjadi kriteria pembesaran pada jantung ya. Nah, ini kita melihat sekarang pembesaran yang terjadi pada atrium kanan ya. Secara normal kita melihat arah penjalanan dari depolarisasi atrium kanan, yaitu pada sudut 0 sampai 90 derajat. Maka kalau kita perhatikan ya, ini kita lihat pada 2 lead ya. Jadi lead 2 dan lead V1. Mengapa lead 2? Karena sudut lead 2 adalah positif 60 derajat. Lead V1 adalah tepat berada di atas ventrikel kanan ya. Maka kita akan melihat 2 komponen dari depolarisasi atrium,
yaitu yang ini sebelah kiri. Gelombang sebelah kiri adalah komponen untuk depolarisasi atrium kanan, sedangkan ini adalah depolarisasi atrium yang kiri ya. Jadi duluan mengalami depolarisasi bagian yang kanan, baru diikuti yang kiri. Dan kalau kita lihat pada lead V1, maka terbentuk gelombang yang bifasik. Kita lihat ini untuk komponen yang atrium kanan, dan ini adalah untuk atrium kiri. Nah, dalam keadaan hipertrofi nanti kita akan melihat perubahan yang terjadi ya. Nah, maka kita akan melihat yang sebelah kiri ada lead 2 dan lead V1 yang normal untuk gelombang P, sedangkan yang ketika sudah mengalami pembesaran pada atrium kanan, perubahannya di sebelah kanan ya. Nah, ingat prinsipnya ada 3 tadi. Yang pertama, amplitudo akan meningkat. Nah, ini kita melihat tinggi gelombang P-nya meningkat pada lead 2. Lalu kemudian terjadi perubahan pada amplitudo ya, ini ya. Kalau kita lihat yang ini adalah bagian dari pada lead V1 ya, itu adalah bagian dari depolarisasi atrium kanan. Karena yang membesar ada atrium kanan, maka amplitudonya akan meningkat pada lead V1 pada bagian dari depolarisasi atrium kanannya, sedangkan pada atrium kiri tetap normal. Nah, gambaran ini yang nanti disebut dengan namanya gelombang P pulmonal ya, dimana hal ini kenapa disebut dia pulmonal, karena dia disebabkan oleh peningkatan tekanan pada arteri ataupun pada kapiler pulmonal ya, sehingga meningkat tekanan ventrikel kanan, maka meningkat juga tekanan pada atrium kanan. Lalu terjadilah hipertrofi ataupun dilatasi ya pada atrium kanan. Nah, kenapa kita tidak melihat perubahan pada durasi? Karena memang letak dari penjalaran dari depolarisasi atrium kanan itu sangat dekat dengan leadnya ya. Jadi tidak ada perubahan waktu durasi, hanya terjadi perubahan pada amplitudonya ini tadi ya, yang kita sebut dia dengan gelombang P pulmonal. Itu patok mnemoniknya ya, sangat patok mnemonik. Dan kenapa durasinya tidak terlihat tadi? Karena tertutupi oleh depolarisasi oleh atrium kiri yang normal. Nah, itu sebabnya kita tidak melihat perubahan durasi pada pembesaran atrium kanan. Nah, kemudian kita akan melihat pembesaran pada atrium kiri ya. Nah, prinsipnya tetap sama. Maka kita akan menemukan yang pertama
peningkatan amplitudo gelombang P, ingat pada bagian atrium kiri. Yang kedua, maka kita akan melihat peningkatan durasi dari gelombang P bagian atrium kirinya. Ya. Nah, ini kita akan melihat yang pertama perubahan dari amplitudo ya. Nah, kita melihat bagian dari gelombang P pada atrium kirinya itu meningkat amplitudonya ya. Lalu juga ini pada masalah amplitudo, maka kita melihat pada lead V1 ya. Ini kan pada lead 2. Pada lead V1 tentunya dia akan bertambah kedalaman. Jadi dia semakin negatif ya. Karena voltasenya semakin negatif, arahnya kan berlawanan arah dari arah leadnya. Ya, dan kita melihat juga peningkatan dari durasi. Ya, jadi lebih bertambah panjang lamanya terjadi gelombang P-nya itu bertambah lama. Ya. Meningkat. Nah, kalau kita menemukan gambaran gelombang seperti ini yang disebut dengan gelombang P mitral. Ya. Kenapa mitral? Karena ini paling sering disebabkan oleh peningkatan tekanan peningkatan tekanan pada atrium kiri ya. Maka biasanya ini disebabkan oleh yang pertama tentunya adalah kelainan katup mitral ya. Jadi kelainan katup mitral yaitu berupa insufisiensi maka sewaktu terjadi kontraksi ventrikel kiri, darah akan kembali masuk ke dalam atrium kiri ya, sehingga terjadi dilatasi. Atau juga oleh karena terjadinya stenosis ya. Jadi waktu atrium akan memompa darah atau waktu darah itu harus mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri itu mengalami hambatan, sehingga terjadi peningkatan kerja dari atrium kiri, maka disebut dia gelombangnya adalah gelombang P mitral. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sama-sama pelajari ya. Yang penting bahwa durasi pada gelombang P tidak terlalu berubah ya. Yang paling berubah itu adalah amplitudonya, dan juga mungkin bisa terjadi deviasi aksis gelombang P-nya ke arah kanan ya, kalau kondisinya terjadi pembesaran atrium. Tapi secara umum yang perlu kita cari adalah
gelombang P mitral ataupun gelombang P pulmonal ya. P mitral, ingat, bagian sebelah kanan dari gelombang P, sedangkan P pulmonal adalah bagian sebelah kiri dari gelombang P. Khususnya yang mau kita lihat adalah pada lead V1 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembesaran pada ventricle di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya.